Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kamu juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham-saham lain yang masuk ke indeks MSCI selain saham cuan dan PTRO. Dan di video ini saya akan bahas cuan dan PTRO yang akhirnya masuk ke indeks MSCI hari Jumat naik lumayan tinggi, tapi ternyata ada distribusi. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Tanggal 8 Agustus kemarin sudah keluar hasil dari rebalancing indeks MSCI dan kita semua tahu DSSA dan cuan masuk yang Global Standard Index. Yang small caps ada beberapa juga seperti PTRO hingga AADI. Tapi di video ini kita coba bahas pergerakan saham cuan dan PTRO yang akhirnya masuk ke indeks MSCI ini. Jadi kita semua tahu hari Jumat kemarin cuan dan PTRO naik lumayan tinggi. Sekarang kita lihat dulu cara teknikal. Bisa kita lihat cuan sebelumnya sempat kita bahas dan saya sudah mencapai target di sekitar 1650. Dan hari Jumat cuan sempat menyentuh sekitar harga 1745. Dan bisa kita lihat pada penutupan walaupun naik 7% lebih, candlenya tidak begitu oke dan masih belum mengkonfirmasi berhasil break 1650. Jika kita perhatikan sebelumnya juga cuan beberapa kali mencoba break resisten ini ternyata gagal dan kembali melemah. Sedangkan untuk support terdekat saat ini ada di 1500. Dan support MA50 bisa kita lihat masih di sekitar 1360. Jadi secara teknikal sebenarnya cuan masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham cuan, asing terpantau malah keluar dengan jumlah yang sangat besar pada saat pengumuman ini. Jadi sell on news. Dan jika kita perhatikan broker summary pun ini terpantau ada distribusi. Yang banyak entry malah sekuritas retail. Jadi untuk cuan, secara teknikal apabila teman-teman saat di hold, masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat pantau dari entry, lebih oke tetap seperti analisa saya sebelumnya. Coba tunggu kembali di sekitar 1500 apabila mau entry saham cuan. Dan untuk sudah punya apabila masih mau hold, masih bisa hold selama cuan tidak turun bawah garis MA50 atau minimal tidak turun bawah 1400. Karena minimal selama cuan di atas 1400 ini masih akan sideways. Tapi lebih oke apabila cuan bisa bertahan minimal di 1500. Karena selama masih kuat di atas 1500, ini masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Jadi masih ada potensi untuk break 1650 menuju target berikutnya di sekitar 1800. Dan walaupun ada distribusi, ini bisa saja hanya sell on news, ada potensi untuk melemah, tapi menurut saya ini pelemahan sementara. Kedepannya cuan minimal sampai akhir Agustus atau mendekati tanggal 27, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sekarang kita akan coba lihat PTRO yang masuk ke small caps index. Bisa kita lihat, secara teknikal juga hampir mirip dengan saham cuan. Opening langsung di atas 4000. Tapi penutupan masih gagal bertahan di atas 4000. Dan secara candle ini juga tidak oke, masih belum berhasil break 4000. Dan untuk harga 1360 memang ini sudah terlewati, tapi bisa saja ini hanya false breakout. Sedangkan untuk garis MA50 saat ini masih berupa daerah support di sekitar 3380. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk PTRO, bisa kita lihat di sini. Asing melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya terus keluar. Sedangkan di broker summary bisa kita lihat ini malah ada distribusi. Jadi hampir mirip dengan saham cuan. Mulai ada distribusi pada saat informasi ini. Sehingga untuk PTRO, secara teknikal atau cara trading plan sama dengan cuan. Apabila teman-teman saat ini sudah punya, masih bisa di hold selama garis MA50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dari entry, untuk saat ini lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 3600 sampai maksimal sekitar 3650 apabila ingin coba entry. Jadi wait and see dulu, tunggu PTRO mengetes kembali target harga ini. Apabila masih bisa bertahan, masih menarik untuk coba entry untuk swing atau hold sana terus selama PTRO tidak turun bawah garis MA50 dengan target lebih jauh di sekitar 4250. Dan cara pergerakan PTRO akan menarik apabila berhasil break 4250 ini. Dan cara pergerakan ada potensi untuk menuju target berikutnya di sekitar 4500 sampai 4600.
Oke, sekarang kita akan lihat saham Adro yang keluar dari Global Index turun ke yang small caps. Dan bisa kita lihat setelah pemberitaan ini, Adro kembali melemah turun 4% lebih ke 1790. Jadi sebelumnya Adro sempat bergerak naik, tapi mencoba break 2000 gagal, malah mulai turun kembali di bawah garis EMA 50. Memang sempat bertahan dari rebound dari 1850, tapi bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1900 ini gagal dan masih melanjutkan low. Dan pada penurunan hari Jumat ini candlenya sangat solid menurut candle merah. Jadi harus hati-hati apabila terkonfirmasi 1800 terkonfirmasi berikan secara pergerakan, Adro akan lanjut downtrend, akan lanjut membentuk low. Dan jika kita perhatikan untuk Adro, bisa kita lihat di sini asing terpantau masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary juga terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk Adro, potensi untuk break 1800 minggu depan masih lumayan besar dengan target penurunan berikutnya ada potensi menuju 1700. Jadi Adro sebaiknya dihindari apabila gagal bertahan di 1800 kan secara teknikal sudah kurang oke. Akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham IMKP yang merupakan salah satu saham yang masuk basis kami dari awal minggu ini. Dan jika kita lihat IMKP masih lanjut naik dan sudah mencapai target di harga 8.000. Jadi kenaikan 8% ini membuat IMKP menyentuh atau mengetes zona resisten di 8.000 sampai 8.100. Ini merupakan zona resisten yang lumayan kuat. Tapi secara pergerakan IMKP masih bergerak sangat uptrend. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan setelah berhasil break garis EMA 50-150, IMKP masih terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk IMKP, bisa kita lihat di sini, asing yang sebelumnya distribusi hari Jumat melakukan sedikit akumulasi. Di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk potensi break 8.000 menuju target berikut di sekitar 8.500 menurut saya masih lumayan besar. Tapi untuk tren jangka pendek, kan saat ini 8.000 masih berupa resisten, masih ada potensi terkoreksi sementara ke sekitar harga 7.600. Tapi koreksi ini apabila benar terkoreksi juga menurut saya ini koreksi wajar. Dan untuk ke 8.500 untuk tren jangka menengah menurut saya masih ada potensi besar karena cara tren masih uptrend dan masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Bisa jadikan 7.600 atau 7.500 untuk trailing stopnya. Selama IMKP tidak turun bawah target harga ini, secara pergerakan belum ada tanda-tanda patah tren. Apalagi untuk teman-teman yang sudah berhasil buy on breakout pada saat garis EMA 50. Kan pada saat mencoba break garis EMA 50, IMKP pertama kali masuk ke watchlist kami kan cara pergerakan mulai membaik. Dan awal minggu ini kami update lagi kan cara pergerakan masih ada akumulasi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.